Sri Miguna menyatakan dugaan KDRT yang menimpa M terjadi selama tahun 2022 dan terakhir pada November 2022. Gila ya. Ini bukan satu kali berarti ya, sepanjang 2022. Diduga BY sering menghina fisik dan membandingkan korban dengan perempuan lain. Bahkan kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual tak wajar hingga membuat korban mengalami sakit dan pendarahan. Ini dosa ini. Meskipun kewajiban seorang istri meladeni suami, dalam suatu hadis dikatakan kalau suami menginginkan hubungan suami istri di atas unta, maka harus istri itu memberikan. Tetapi kalau sedang sakit sampai mengalami pendarahan tetapi tetap masih menginginkan, ini kurang ajar namanya. Ini saya kira dosa ini namanya. Membidangi urusan agama, bos. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anggota dewan dari PKS mengurusi urusan keagamaan, urusan dakwah, tetapi punya perilaku yang, satu kali lagi, saya mencari kata-kata halusnya, nggak ketemu. Yang ada keluar kata bajingan, kurang ajar, biadab. Itu kalimat yang sangat layak dan cocok untuk menstempel orang itu. Coba. Kalau kata-kata saya salah, saya akan baca beritanya dan lalu Anda berikan satu kalimat untuk menstempel orang ini. Apa kalimat yang pantas untuk diberikan kepada orang ini? Kalau saya tadi salah, ya, coba. Saya pengen kalimat dari kalian. Saya baca dulu nih ya, kronologisnya, beritanya. Biar tidak gagal paham, simak sampai tuntas. Dari Metro. Ini terbitnya hari ini, Senin beritanya ya. Kemarin, Senin 22 Mei. Injak istri kedua yang hamil, judulnya, hingga pendarahan. Bukhari Yusuf dari PKS dilaporkan ke MKD. Ya Allah, tampang-tampangnya kayak gini, bos, tetapi perilakunya kurang ajar, bangsat dan biadab nih. Bukhari Yusuf, anggota DPR dari fraksi PKS, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR pada hari Senin. Ia dituding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istri keduanya, M, usia 30 tahun. Istri kedua, anggota Dewan dari PKS mengurusi urusan keagamaan, urusan dakwah, tetapi punya perilaku yang satu kali lagi saya mencari kata-kata halusnya. Gak ketemu, ya ada keluar kata, seperti itulah, kurang ajar. Itu kalimat yang sangat layak dan cocok untuk stempel orang itu. Coba kalau kata saya salah, saya akan baca beritanya dan lalu Anda berikan satu kalimat untuk menstempel orang ini. Apakah kalimat yang pantas untuk diberikan kepada orang ini? Ya, melakukan kekerasan kepada istri kedua. Bertugas di Komisi 8 yang membidangi urusan agama dan sosial. Bukhari Yusuf dituding istri keduanya melakukan penganiayaan antara lain menginjak sang istri saat sedang hamil hingga mengalami pendarahan. Catat, itu satu.
Kelakuan Bukhari Yusuf ini diunggap oleh pengacara korban, Sri Miguna, dalam siaran pers pada akhir pekan kemarin. Sri Miguna juga mewakili korban melaporkan Bukhari Yusuf ke MKD. Selain melaporkan ke MKD, M dan pengacaranya juga sudah melaporkan Bukhari Yusuf ke kepolisian, yakni Polrestabes Kota Bandung pada akhir 2022 lalu dan ke Bareskrim Polri. Mudah-mudahan cepatnya ya ini diselesaikan. Sri Miguna menyatakan dugaan KDRT yang menimpa M terjadi selama tahun 2022 dan terakhir pada November 2022. Ini bukan satu kali berarti ya, sepanjang 2022. Diduga BY sering menghina fisik dan membandingkan korban dengan perempuan lain. Bahkan kerap memaksa korban melakukan hubungan seksual tak wajar, hingga membuat korban mengalami sakit dan pendarahan. Ini dosa ini. Meskipun kewajiban seorang istri meladeni suami, dalam suatu hadis dikatakan kalau suami menginginkan hubungan suami istri di atas unta, maka harus istri itu memberikan. Tetapi kalau sedang sakit sampai mengalami pendarahan tapi tetap masih menginginkan, ini kurang ajar namanya. Ini saya kira dosa ini namanya. Membidangi urusan agama, bos, dari PKS. Ini kita tahu sama-sama Partai PKS itu citranya seperti apa. Nanti saya akan baca satu lagi berita. Ini real dari Ciamis ya, yang ternyata ketahuan selingkuh. Aduh, kacau. Dan udah digugat oleh masyarakat dan kepala desa ya, kepala desa. Dan masyarakat menginginkan untuk kepala desa itu diberhentikan. Nanti saya akan bacakan beritanya di sini. PKS, partai yang dicitrakan satu kali lagi sangat islami, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama, tetapi kadernya kayak gini ya. Dari salah satu barang bukti diketahui BY mengaku melakukan hubungan seksual meski korban telah mengalami pendarahan dan darah dilihat oleh BY. Ya Allah, karena hasrat seksual yang telah memuncak. Gila, ini bukan manusia ini. Ini bukan manusia ini. Imbuhnya ya. Sri Miguna melanjutkan, selama mengarungi bahtera rumah tangga pada tahun 2022, BY diduga kerap melakukan KDRT dengan menonjok tubuh korban menggunakan tangan kosong. Bahkan menampar pipi dan bibir, menggigit tangan, mencekik leher, membanting dan menginjak-injak tubuh korban yang sedang hamil. Apa kalimat yang pantas untuk mencap orang ini coba? Selain daripada goblok, kurang ajar, bajingan, biadab. Apa kalimat yang paling pas dan cocok? Ini masalah internal, tetapi menjadi konsumsi publik karena dia anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mudah-mudahan MKD tegas di dalam menyangsi orang ini ya. Kemudian Sri Miguna menyebut setelah melakukan KDRT, Bukhari Yusuf sering membujuk M untuk tidak melaporkan peristiwa itu kepada polisi. Penganiayaan itu, kata pengacaranya, diduga diketahui oleh istri pertama dan anak-anaknya. Posisi korban seorang diri, sementara BY diduga melakukan kekerasan dengan diketahui istri pertamanya. Ya Allah. Ibu RKD dan anak-anaknya diantaranya FH,
Padahal pernikahan BY yang kedua ini juga diketahui oleh istri pertama yang telah menerima suaminya menikah dengan korban. Bukhari Yusuf lanjut Srimiguna beberapa kali melakukan upaya agar korban tidak melaporkan perbuatannya kepada polisi dan MKD DPR. Meski demikian, korban telah melaporkan Bukhari Yusuf dari PKS ke polisi dan MKD. Memohon perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Dan pada Desember 2022 dan sejak Januari 2023, korban resmi menjadi terlindung LPSK. Coba, saya membaca berita ini dari mulai judul sampai akhirnya. Ya Allah, apalagi orang ini membidangi urusan agama dari PKS. Allah. Dah habis pikir saya. Yang mestinya yang membidangi agama itu menjadi contoh yang baik kepada masyarakat, khususnya kepada keluarga kecilnya, kepada istri-istrinya, kepada anaknya. Kalau istrinya banyak, ini malah kelakuannya kayak gini. Indonesia tanah air